told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para petani dimanapun berada, salam kenal, salam sukses bersama saya di channel Husaima Anak Desa, khususnya petani tembakau. Hai, jadi saya orang Kepulauan Madura, mana suaranya untuk Sampang, Bangkalan, Pamekasan dan Sumeneb. Yo para petani semangat. Nah, jadi di video kali ini seperti janji aku yang di awal ya kan, aku akan bahas tentang penanganan atau solusi bagaimana ketika tembakau kita layu setelah terendam air hujan, atau otomatis efek dari air hujan itu akan membuat tembakau kita layu dan menguning, daunnya menguning kayak gitu. Namun sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah nonton, like, comment, and subscribe channel aku. Semoga rezekinya lancar, senantiasa diberikan kesehatan dan dikabulkan segala hajat keinginannya. Mohon maaf juga ini baru sempat post ya kan, baru update lagi setelah beberapa hari yang lalu ya kan. Jadi istilahnya itu menyembuhkan luka di dada. Kalau kata orang sini itu, kalau canreng Madura ya, lokah keng tak ada guys. Kenapa bisa seperti itu ya? Bayangkan saja betapa riuhnya kan, betapa serebeknya saat itu. Secara ini tembakaunya petani itu sudah ada yang sepinggang, sudah ada yang selutut, sudah ada yang sejengkal juga, tiba-tiba dihantam oleh hujan yang begitu deras pada riuh pagi-pagi. Nah, namun jangan panik, seperti janji aku di awal ya kan. Kali ini aku akan bahas tentang solusi dan penanganannya. Seperti apa? Yuk kita ikutin terus videonya. Alangkah lebih baiknya sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, like dan juga share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, selamat nonton. Sebelum melangkah jauh membahas tentang solusi penanganan tanaman tembakau yang layu akibat air hujan, di sini aku akan sepil dulu beberapa petak tanaman tembakau aku yang kemarin terendam air hujan, guys. Jadi petak yang pertama di sini ya. Ini ada kurang lebihnya 3000 bibit tembakau dan sempat aku tanam 2 kali. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti apa keriuhannya untuk video pertama dan keduanya silahkan cek di video di atas. Ini untuk contoh yang terendam ya guys. Nah, ini terendam. Kalau yang tidak terendam seperti ini, kayak gitu. Penyedotannya pun masih ditinggal guys. Tina aki kayak gitu. Ini untuk viewnya ya, dan ini untuk samping galengannya itu guys. Tuh ada yang layu-layu, ada yang masih segar. Untuk petakan berikutnya ialah di sini guys. Nah, jadi ngenes banget rasanya hati aku mikirin tembakau aku yang di sini ya. Ini bisa dilihat padahal sudah beberapa hari ini, namun airnya masih menggenang, belum juga kering kayak gitu ya. Ini sampai tidak tersisa satu tangkai pun ini ya. Jadi ini posisinya itu sudah mirip kolam renang guys, saking banyaknya air. Nah, ini untuk sampingnya ya, karena ini posisinya memang sangat dalam sekali. Dan apa penyebabnya juga ini karena pelengsengannya itu lebih tinggi daripada sawahnya, jadi tidak bisa mengaliri air sama sekali ke sumber, justru dari pelengsengannya masuk ke dalam sawahnya guys. Apa tak bikin pusing ya kan. Nah, ini posisi pelengsengannya kayak gitu. Ini posisi pelengsengannya lebih tinggi dari sawahnya. Hasilnya ada remainya. Dan untuk tanaman tembakau aku yang ketiga petakannya di sini ya guys. Nah, ini kondisinya masih layu setelah beberapa hari kayak gitu. Ini posisinya sudah lumayan agak besar guys, bisa dilihat ya.
Ini masih layu, semoga saja bisa terselamatkan dengan cara yang akan aku lakukan kayak gitu. Dan ini kurang lebihnya ada sekitar 4000 bibit tembakau kayak gitu ya. Dan untuk yang terakhir petakan yang keempat ini yang biasanya aku kontenin, aku post, ini kurang lebihnya juga 4000 bibit. Totalnya ada kurang lebih 13.000 bibit tembakau yang aku tanam. Untuk modalnya pun dari 4 petak itu aku habis berjuta-juta guys. Apa tak bikin stroke kalau ngelihat tembakaunya udah tepar kayak gitu ya kan. Nah, jadi di sini aku akan contohkan pada tanaman tembakau aku sendiri yang kemarin kebanjiran di video sebelumnya itu ya guys. Jadi seperti apa riuhnya bisa dilihat video sebelumnya. Oke, ini adalah selokan got buangnya itu guys. Nah, ya kan. Jadi apa gunanya? Ini untuk memperlancar aliran air ketika tiba-tiba air datang. Kayak gitu. Dan ini juga manfaat atau kegunaan dari penggulutan yang sempat aku bahas di penyuburan itu ya guys. Bisa dilihat ini ketika sudah digulut dan ini selokannya sudah agak dalam, otomatis air hujan itu tidak akan menggenang kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat jadi tembakaunya masih seger buger kayak seperti biasanya. Namun beda halnya dengan ini. Ini agak dangkal, terus kemudian ini bekas tergenang air hujannya itu guys. Ini, nah ini ya, jadi ini sudah mulai layu, udah mulai menguning juga. Ini untuk pengaliran air dari sana guys, dari hulunya ya kan. Nih galangannya diputus selebar-lebarnya, akhirnya menyebar ke tembakau saya kayak gitu. Makanya harus ada kesiapan sebelumnya pada tanah yang ini. Jujur saya katakan bahwasannya memang saya belum ada kesiapan karena awalnya di petakan saya tidak ada airnya, karena oleh aliran dari sini nih, akhirnya terendam punya saya guys. Ini view yang kemarin ya kan. Nah, jadi dari kejadian ini kita bisa belajar bahwasannya sangat penting adanya got buang kayak gini guys. Kalaupun ada kayak punya saya ini awalnya hanya datar-datar saja. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Memang saya akui untuk saat ini saya agak teledor, itu karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terendam air hujan. Bahkan tidak ada hujan sama sekali selama 3 bulan proses penanaman bibit tembakau ini guys. Nah, kayak gitu. Nah, dan ini untuk apa namanya kalau di sini beluren ya, jalan kayak gini nih. Jalan kayak gini juga perlu didalami agar air itu menyatu pada got buang ini, pada selokan yang ini ya kan. Nah, kayak gitu. Dan pada akhirnya punya saya akan dibuang ke sini guys. Ini tanah petakan yang sini akan menerima aliran dari saya. Namun saya antisipasi sebelumnya, saya bilang ke orangnya, makanya ini ya dingin, ini dihadang dan disatukan ke sini untuk airnya guys. Disatukan ke sini untuk airnya. Nih bekas alirannya ya. Ini di sana ditutup, dan ini untuk sangatannya, kalau kata orang sini sangatan. Jadi got buang pinggirnya, bisa got buangnya di tengah atau di pinggir kayak gini. Ini sudah didalemin untuk aliran airnya, jadi airnya itu tidak menyebar menjadi satu petak kayak gitu guys. Saya contohkan lagi yang di sini ya. Nah, jadi ini pemutusan galengan, dan ini untuk got buang, dimana got buang ini ditaruh di tengah seperti biasa. Ini pemisah antara padat situngan dan padat situngan, yang mana bisa dijadikan juga untuk got buang airnya kan. Ini sudah didalemin untuk proses karena juga menerima air dari hulu yang kemarin. Nah,
Ini ya, dan pembuangannya itu ke sini. Nih bisa dilihat. Nah, ini galengannya diputus. Nah, ini ditutup biar tidak nyebar. Jadi semua pinggirannya itu ditutup. Nah, ini ditutup jadi tidak, agar airnya tidak menyebar ke sana dan hanya menyatu jalan di sini. Ini juga bisa dilihat guys, ini sudah didalemin ya, jadi antisipasi. Kalau awalnya itu nyantai-nyantai karena memang tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada hujan seperti sekarang. Ini nyantai, ini sudah didalemin ya. Jadi sekalipun ada air, dia itu tidak akan menggenang di coklakannya guys. Andai kata dari hulu tidak memutus galengan sembarangan dan memberitahu sebelumnya, otomatis tembakau saya tidak akan tepar seperti ini guys. Tapi apa mau dikata ya kan, takning atau karan masalah dunia, masalah bekoh be tetangke ya, bekoh nemun pajuh montak pajuh kareto kerah kayak gitu ya. Nah jadi kembali kepada pembahasan awal, cara apa yang paling efektif dan ampuh untuk menangani tembakau yang layu akibat air hujan kayak gitu. Yang pertama itu dengan cara didangir ulang atau atau digulut ulang kayak gitu ya. Ibarat kata logikanya secara kita saja yang sehat bugar kayak gini tiba-tiba dihujani air berjam-jam, otomatis kita akan ngerasa kedinginan. Syukur-syukur kalau hanya kedinginan, bisa-bisa sakit ya kan. Nah yang itu yang dirasakan tanaman tembakau kita, dan caranya kita dangir lagi, kita berikan kehangatan, setelah itu baru kita pupuk, atau bisa kita pupuk dulu baru kita dangir. Nah seperti itu ya caranya. Ibaratnya setelah kita selimuti, kita kasih jamu biar hangat kembali kayak gitu. Nah dan yang ini adalah proses tumpang sari tanaman tembakau dengan komak atau kacang koro, atau ada juga yang menyebutnya kacang bido kayak gini guys. Ini untuk proses pemupukannya ya. Jadi beliau juga melakukan pengocoran dengan dicampur NPK kayak gitu nih. Ada tambahan ilmu baru dari Ahmad Azam. Tembakaunya ikut paragoy, semprot asam amino sama baktosin, obat anti layu. Jadi terima kasih buat masukannya. Ini menjadi pengetahuan baru bagi saya gitu ya. Nah, dan ini yang melakukan pemupukan hanya pupuk urea saja guys. Ada juga yang menyebutnya bisa ditambahkan juga pupuk ZA. Namun karena di sini sangat langka untuk pupuk ZA-nya sendiri, ada juga yang menggunakan pupuk urea saja kayak gitu ya. Nah, sekian video aku kali ini seputar kesiapan lahan untuk penanganan air hujan dan juga solusi atau penanganan ketika pohon tembakau kita layu oleh air hujan kayak gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga menghibur juga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga bukan maksud untuk menggurui di sini. Saya hanya pure memberikan penjelasan dengan apa yang ada di lapangan kayak gitu ya. Jadi jika dirasa bermanfaat silahkan diambil, jika tidak bermanfaat abaikan saja, seperti itu. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Dadah, salam setong dere orek betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.